Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, seorang pemimpin itu bukan hanya seorang dari kalangan elit, bukan saja orang yang menjaga jarak, tidak bergaul dengan rakyatnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan dalam sebuah hadis, seorang pemimpin yang beliau inginkan untuk memimpin umat Islam ini sayyidul qaumi khadimuhum, seorang pemimpin yang bisa berkhidmah, yang bisa melayani rakyatnya, kaumnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada para sahabatnya sayyidul qaumi khadihuhum, tuan atau pemimpin dari suatu kaum adalah khadimnya, pelayan bagi kaum itu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak saat mereka disebut sebagai amirul mukminin, pemimpinnya kaum mukminin. Misalnya suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah disebut oleh para sahabat dengan sebutan Amirul Mukminin, pemimpinnya umat mukmin, maka beliau mengoreksi ucapan para sahabat itu dengan berkata, wa amma ana khadimul ummah, saya ini bukannya amir kalian, saya ini adalah pelayan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sampai hari ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang punya otoritas atas dua tanah suci umat Islam, kota Mekah Al-Mukarramah maupun kota suci Madinah Al-Munawwarah, mereka hanya mau digelari dengan sebutan Khadimul Haramain, pelayan dua kota suci, baik kota Mekah maupun kota Madinah Al-Munawwarah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita mendapati ukuran di dalam Al-Quran bagaimana caranya kita memilih seorang pemimpin yang juga menjadi pelayan bagi masyarakatnya, sayyidul qaumi khadimuhum. Dan itulah yang diceritakan kepada kita oleh Allah di dalam surat Al-Qasas. Pada suatu hari saat Nabiullah Musa alaihissalam hijrah ke negeri Madian, maka ditemuilah dua orang perempuan di tempat tersebut yang tidak bisa menimba air karena tidak kuat untuk berdesak-desakan dengan pengembala ternak yang lainnya yang rata-rata berjenis kelamin laki-laki.
Dan ternyata dua orang perempuan ini tidak lain melainkan putrinya Nabiullah Syuaib. Nabiullah Musa alaihissalam pada saat itu dengan ringan tangan ikut membantu kedua putrinya Nabiullah Syuaib menimba air sehingga bisa memberikan minuman dan makanan kepada hewan ternaknya Nabiullah Syuaib. Disitulah kemudian diceritakan kepada kita di dalam Al-Quran, Nabiullah Syuaib alaihi salam berniat untuk membalas budi kebaikan Nabiullah Musa. Diundanglah Nabiullah Musa alaihissalam kepada salah satu jamuan makan malam yang sudah disiapkan oleh keluarganya Nabiullah Syuaib. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Salah seorang putrinya Nabiullah Syuaib menemui Nabiullah Musa kembali. Dan dia menyampaikan undangan dari bapaknya kepada Nabiullah Musa agar datang ke dalam jamuan makan malam sebagai balas budinya Nabiullah Syuaib atas kebaikan Nabiullah Musa alaihissalam. Disitulah kemudian Nabiullah Musa menceritakan kisahnya kepada Nabiullah Syuaib. Setelah Nabiullah Syuaib mendengar semua penjelasan siapa dirinya Musa itu, kemudian salah seorang putrinya Nabiullah Syuaib berkata, qala ya abati stajirhu, wahai bapakku pekerjakanlah Musa menjadi salah seorang pengembala ternak kita, menjadi salah seorang penjaga pertanian dan perkebunan kita. Maka kemudian Nabiullah Syuaib alaihissalam pun berkata, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang paling berhak kita pekerjakan itu dua model orang. Yang pertama al-qawi dan yang kedua al-amin. Orang yang kuat dan yang kedua orang yang amanah. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selain sifat adil yang menjadi syarat utama bagi kita dalam memilih seorang pemimpin, di dalam Islam juga menjadi syarat berikutnya, seorang pemimpin itu haruslah orang yang kuat, baik kuat secara fisik maupun kuat secara mental dan juga kuat secara ilmu pengetahuan. Kalau kita membaca di dalam kitab Siyasah Syariah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, muncul syarat-syarat mengenai kuatnya fisik seorang pemimpin. Salah satunya disebut salamatul a'dha wal jawarih. Seorang pemimpin itu fisiknya enggak boleh cacat, harus sempurna, enggak boleh sakit-sakitan, enggak boleh orang yang tidak kuat lagi melakukan mobilisasi dengan skala yang jauh, dengan skala yang banyak. Itu menjadi syarat bagi seorang pemimpin. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, salah satu cara untuk kita menilai siapa pemimpin, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif yang akan kita pilih, kita lihat pemimpin yang paling sehat bentuk fisiknya, paling sehat fungsi-fungsi fisik dari seorang pemimpin itu. Karena itulah disyaratkan oleh Rasulullah SAW, salamatul a'dha wal jawarih. Harus berfungsi seluruh anggota tubuh yang telah Allah berikan pada diri seorang pemimpin itu. Begitu juga Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan kekuatan di situ adalah kuat mental. Enggak boleh seorang pemimpin itu mudah marah, temperamen. Enggak boleh seorang pemimpin itu bukanlah orang yang tidak penyabar, harus menjadi orang yang sabar. Tidak boleh seorang pemimpin itu mudah menghakimi rakyat yang mengkritiknya, tetapi harus menjadi pengayom. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak bisa membayangkan jika bangsa yang sangat beragam seperti Indonesia, sukunya ribuan, bahasanya ratusan, mulai dari Sabang sampai hingga Merauke, dipimpin oleh seorang yang bawaannya temperamen. Orang yang jiwanya itu tidak stabil, mudah marah-marah. Maka boleh jadi perbedaan-perbedaan suku bangsa itu bisa dijadikan alasan bagi dia untuk membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada salah satu suku, namun memihak kepada suku yang lain. Nauzubillah min zalik.
Begitu juga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, seorang pemimpin itu harus kuat kapasitas keilmuannya. Orang yang dikenal alim, orang yang dikenal banyak pengetahuan dan wawasannya. Bagaimana mungkin bangsa sebesar bangsa Indonesia kemudian dipimpin oleh orang yang tidak punya kapasitas pengetahuan yang baik, orang yang tidak bisa berdiplomasi dengan negara asing, orang yang bahkan tidak mengerti mengatur budgeting suatu negara. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, penting untuk kita menyimak kembali bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita syarat-syarat yang harus kita jadikan pedoman dalam kita memilih seorang pemimpin. Salah satunya yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Qasas, Al-Qawiyul Amin, orang yang kuat secara fisik, kuat secara jiwa dan mental, dan juga kuat dalam kapasitas keilmuan. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ceramah duhur yang singkat ini kemudian bisa menjadi pedoman bagi kita semua dalam memilih pemimpin-pemimpin kita pada tanggal 14 Februari nanti, baik pemimpin di tingkat legislatif dan juga pemimpin di tingkat eksekutif. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.